Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun bagi sahabat-sahabat GKI dimanapun kita berada. Hari ini, Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021, kita sama-sama akan mengikuti acara Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat kami dari GKI Martadi Reja Purwokerto buat kita semuanya. Apa yang menjadi tema renungan harian hari ini? Tema yang menarik sekali tentang ganti pemimpin beda angkatan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita mengawali renungan hari ini dengan kita bareng-bareng memuji Tuhan, penuh syukur, penuh sukacita karena kita punya Tuhan Yesus, sahabat yang sangat baik. Ayo kita nyanyi bersama-sama, Tuhan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku, menghibur dalam duka, teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap cobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita nyanyi penuh semangat sukacita. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Amin. Mari kita buka di dalam doa bersama. Kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan, karena hari ini kami punya kesempatan untuk merenungkan sabda firman-Mu sebentar lagi. Firman yang akan memandu perjalanan hidup kami memasuki hari yang baru dengan sukacita yang baru, dengan pemahaman iman yang terus Tuhan perbaharui. Pakailah hamba-Mu Tuhan,
menaburkan benih-benih firman-Mu, dan biarlah pelayanan firman Tuhan secara online hari ini boleh membukakan bagi kami semua pengertian yang baru untuk hidup kami dipandu menurut kehendak firman-Mu. Hamba mendoakan setiap anak-Mu yang mengikuti siaran online saat ini, di kota manapun kami berada Tuhan, kami sungguh ingin diberkati dengan firman-Mu. Kami siap membuka hati untuk sabda-Mu Bapa. Berfirmanlah, bersabdalah, berbicaralah kepada kami. Kami sambut pelayanan firman Tuhan saat ini menjadi berkat buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, ku tak dapat maju sendiri, sungguh kami memerlukan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu ini sepenuh hati kita. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Bila badai hidup menerpa keadaanku Tuhan, aku ingin terus pegang tangan-Mu. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak berseri. Tuhan, biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dipilihkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Menurut bacaan leksionari hari ini, bacaan Alkitab dipilihkan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama memperhatikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan bersama. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya
untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun kita semua yang berada di kota kita masing-masing, hari ini tema yang menarik sekali kita renungkan tentang ganti pemimpin beda angkatan. Nah, kalau kita bicara tentang ganti pemimpin ataupun beda angkatan, mungkin kita jadi teringat saat bagaimana kita dulu sekolah, lalu kita ingat bikin acara-acara reuni, kumpul-kumpul teman angkatan sekolah kita. Saya tertarik, ada sebuah cerita humor bagaimana kalau pas kita reuni sekolah, biasanya ada kata-kata yang sering ditanyakan waktu kumpul-kumpul reuni itu. Apa saja yang kita bisa perhatikan? Saudaraku, yang pertama, kalau kita reuni pada umur 30-an tahun, maka yang sering ditanyakan adalah kamu kerja di mana? Gitu ya, oke. Lalu 10 tahun kemudian kita reuni lagi. Bagaimana reuni pada umur 40-an tahun? Saling menyapa dan saling bertanya. Pertanyaannya adalah, anakmu sudah berapa sekarang ini? Oke. Ya. Bagaimana 10 tahun lagi? Kumpul-kumpul, reuni lagi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sekarang adalah, cucumu sudah berapa gitu ya. Oke, menarik. Tapi kalau sudah umur 60-an tahun, pertanyaannya mulai berubah. Umur 60-an tahun, reuni kumpul teman-teman, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, teman kita yang sudah meninggal berapa ya? Oke. Menarik. Atau pertanyaannya, teman kita yang sudah meninggal siapa saja ya? Ya. Kemudian 10 tahun lagi kumpul-kumpul, reuni lagi saat umur 70-an tahun, maka pertanyaannya sudah ganti lagi. Teman kita yang masih hidup siapa saja? Atau teman kita yang masih hidup tinggal berapa orang ya? Ibu bapak, saudaraku, paling menarik reuni kalau sudah umur 80-an tahun. 80-an tahun kumpul teman-teman lagi. Pertanyaannya, kamu ini siapa ya? Sudah lupa, sudah mulai pikun, sudah tidak kenal lagi teman sekolah zaman dulu. Ibu bapak, saudaraku, kisah tentang reuni teman-teman sekolah ini mengingatkan kita beda pemimpin,
beda angkatan, beda generasi, beda segala-galanya. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, benarkah hari ini bacaan Alkitab yang kita renungkan juga berkisah tentang bagaimana proses pergantian pemimpin sekaligus menunjukkan bagaimana bedanya angkatan yang dulu dengan angkatan yang sekarang. Generasi yang lama dengan generasi yang baru. Dari bacaan mana kita tahu? Ayo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bareng-bareng membaca Hakim-Hakim 2 ayat 6 dan ayat 7 ya. Saya mau mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari bareng-bareng dengan saya membaca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita ucapkan sama-sama yuk. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, kitab Hakim-Hakim mencatat bagaimana ketika umat Israel ini berhasil dipimpin keluar dari negeri perbudakan dari negeri Mesir oleh Musa. Kemudian Musa menyerahkan kepemimpinan ini kepada Yosua. Dan Yosualah yang akan mendampingi, menghantarkan umat Israel masuk ke negeri perjanjian, negeri pemberian Tuhan. Apa kata Alkitab, saudaraku? Menarik sekali. Bagaimana Alkitab menunjukkan pada saudara dan saya bahwa Yosua itu sungguh sanggup membawa umat Israel untuk mengenal dan mengikut Allah hingga akhir kehidupannya. Di mana letak rahasianya? Alkitab juga memberitahu tentang bagaimana pentingnya satu model kepemimpinan kolektif. Bagaimana Yosua memimpin umat itu didampingi para penatua Israel. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, Alkitab menunjukkan pada saat Yosua bersama dengan para penatua itu memimpin umat Allah. Umat ini sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatannya kepada Allah. Mereka terus mengingat dan mengenang bagaimana Tuhan telah melakukan karya-karya yang ajaib untuk kita bisa masuk ke negeri perjanjian ini. Itu zaman Yosua memimpin. Itu zaman kepemimpinan kolektif Yosua bersama dengan para penatua. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, pasti kita kepingin tahu kelanjutan seperti apa yang terjadi di tengah-tengah umat Allah saat itu. Ayo, saya mau mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca kitab Hakim-Hakim 2 ayat 8 dan ayat 9 bersama-sama dengan saya. Ayo kita baca Hakim-Hakim 2 ayat 8 dan ayat 9 seperti ini. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa pemimpin sehebat Yosua sekalipun ternyata ada masa periodenya selesai. Yaitu ketika Yosua sudah semakin bertambah umur, Alkitab katakan
Yosua meninggal pada saat umurnya 110 tahun. Sudah tua. Yosua saatnya meninggal dunia. Tidak lagi bisa bersama-sama dengan umat Allah pada saat itu. Bahkan Alkitab juga memberi petunjuk bagaimana ketika Yosua mati, maka Yosua pun dikuburkan di daerah milik pusakanya, yaitu tepatnya di wilayah Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Disitulah pemimpin yang hebat ini dimakamkan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, menarik sekali bahwa di tengah-tengah umat Allah saat itu belum muncul siapa pemimpin pengganti Yosua. Belum pernah dipikirkan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Yosua saat itu. Dan apa yang terjadi? Ayo kita sama-sama membaca Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya mengajak ibu bapak saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan 11 seperti ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, apa kata Alkitab sesudah Yosua meninggal dunia? Setelah umat Israel kehilangan pemimpin yang hebat, Alkitab menunjukkan saat itu muncul generasi yang berbeda. Generasi yang sama sekali tidak mengenal Allah. Generasi yang tidak lagi ingat bahwa dulu nenek moyang kita diberkati oleh Tuhan sampai bisa masuk ke negeri perjanjian ini. Dan ini berarti saya mau mengatakan kepada ibu bapak saudara-saudari yang pertama, mengikut Allah itu tidak dijamin bisa langgeng turun-temurun kepada anak, mantu, cucu, dan buyut. Perhatikan baik-baik. Kalau kita saat ini benar-benar setia mengikut Tuhan, tidak jaminan anak, menantu, cucu, buyut juga sama setianya mengikut Tuhan secara otomatis langgeng turun-temurun. Belum tentu. Alkitab malah mengatakan bagaimana saat itu muncul generasi baru yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Lalu mereka lebih memilih pindah mengikut Baal. Baal adalah dewa kesuburan orang-orang di Timur Tengah saat itu. Karena mereka bercocok tanam, karena mereka mengerjakan sawah ladang, mereka melihat bagaimana tetangga-tetangga di sekitar mempersembahkan sajian-sajian korban, beribadah kepada Allah mereka, yaitu dewa-dewi Baal, dewa-dewi kesuburan. Bagaimana mereka menyembah itu supaya tanahnya subur, supaya hasil pertaniannya makmur. Ibu bapak, saudaraku, bahkan Alkitab memberitahu bagaimana umat Israel akhirnya hidup di dalam kejahatan. Mereka sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka jadi jauh sekali hubungannya dengan Tuhan. Ketika ganti pemimpin, ketika beda generasi, beda angkatan. Nah, di akhir renungan hari ini, saya ingin menceritakan kepada ibu bapak, saudara-saudara, sebuah kisah yang menarik untuk kita renungkan.
Kisah tentang seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Kisah tentang seorang pemimpin di tengah-tengah kerajaan itu yang sangat berhasil membangun situasi negeri kerajaan itu aman, sejahtera, adil, makmur, dan hidup di dalam kebahagiaan. Raja yang satu ini adalah raja yang terus semakin bertambah umur menjadi tua. Dan raja ini ternyata memiliki 3 orang anak laki-laki. 3 orang putra raja, 3 orang pangeran ini sama-sama tampannya, sama-sama cerdasnya, sama-sama baiknya. Sehingga raja yang satu ini bingung. Kalau aku harus menyerahkan kepemimpinan atas kerajaan ini, aku mau serahkan kepada anak laki-lakiku yang nomor berapa. Semuanya hebat, semuanya baik, semuanya setia. Namun yang dipilih tetap hanya satu. Siapa yang bisa aku pilih? Maka sang raja ini mengumpulkan 3 orang anak lelakinya dengan sebuah pesan. Anak-anak laki-lakiku, lihatlah, ayahmu ini sudah semakin bertambah tua. Ayahmu sudah semakin bertambah umur. Ayahmu mungkin tidak bisa terus-menerus menjadi pemimpin di kerajaan ini. Dan sudah saatnya ayah memikirkan siapa di antara kalian bertiga adalah anak yang bisa menggantikanku menjadi pemimpin atas kerajaan ini. Semua anak mengatakan, kami siap ayah. Bila memang kerajaan ini memerlukan kami siap. Puji Tuhan. Tapi bagaimana cara raja memilih supaya 3 orang anaknya ini nanti bisa menunjukkan model kepemimpinan yang terbaik. Maka raja menugaskan kepada 3 orang anak lelakinya. Anak-anakku, aku memberikan tugas kepadamu supaya kalian satu persatu masing-masing naik ke puncak gunung tertinggi di kerajaan ini. Lalu kalian mesti pulang menghadap aku lagi sambil membawa sesuatu dari puncak gunung di sana. Dan yakinkan aku bahwa barang itu menunjukkan nilai kepemimpinan yang ada dalam dirimu. Apapun boleh engkau bawa turun dari puncak gunung itu, tapi aku minta hanya 1 benda saja. Maka berangkatlah anak pertama naik terus sampai di puncak gunung tertinggi di kerajaan di tempat itu. Dan di atas puncak gunung tertinggi itu apa yang ia temukan? Puji Tuhan. Ternyata ia menemukan bongkahan batu berlian rubi. Batu permata rubi, warnanya merah. Batu yang keren banget. Apa yang ada dalam benak pemikiran pangeran yang pertama ini? Ia pikir, aku akan bawa pulang dan aku akan tunjukkan kepada ayah bagaimana batu permata rubi yang berwarna merah ini bisa aku bentuk, aku asah menjadi batu permata yang terbaik. Dan aku ingin menghadiahkan sebuah mahkota bertahtakan batu mutiara, batu berharga yang berwarna merah, batu permata rubi namanya. Dan ditunjukkan pada sang ayah. Ayah, aku pulang.
Aku membawakan untuk ayah batu permata rubi berwarna merah ini. Ini akan aku bentuk menjadi batu berharga yang nanti menjadi simbol pada mahkota raja. Bagus sekali. Sang ayah pun tersenyum dan mengatakan, hebat kamu nak, keren. Sang raja pun mengangguk-angguk tanda setuju. Bagus. Lalu apa yang terjadi pada anak yang kedua? Anak yang kedua pun berangkat minta restu dari ayahnya untuk naik ke puncak gunung paling tinggi di sana. Dan ketika ia sudah sampai di puncak gunung sana, apa yang ia temukan? Ternyata anak kedua ini berhasil menemukan tanaman langka, tanaman obat, tanaman yang sangat keren, tanaman yang pasti sangat berguna. Sengaja ia memetik tanaman ini. Lalu ketika ia turun pulang menghadap sang ayah, ia berkata, ayah, inilah oleh-oleh yang aku petik dari puncak gunung di sana. Tanaman obat, tanaman yang bisa berguna untuk menolong rakyat andai kata sakit. Tanaman ini pasti membuat negeri kita nanti rakyatnya sehat semuanya. Apa reaksi sang ayah? Sang ayah tersenyum, sang ayah pun mengangguk-anggukkan kepala. Keren, bagus nak, ayah senang dengan apa yang kau dapatkan ini. Tapi sekarang kita tunggu adikmu, anak yang ketiga, naik ke puncak gunung di sana. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Anak ketiga ini, pangeran yang ketiga ini naik ke puncak gunung. Lalu pada saat ia mau pulang, ia ternyata pulang tidak membawa apa-apa. Di atas puncak gunung itu justru pandangannya tertuju kepada arah di sebelah selatan sana. Ada apa dengan sebelah selatan itu? Dia melihat ada tanah yang subur makmur. Bagaimana wilayah itu tampak sangat menjanjikan. Maka ketika ia pulang turun menghadap sang ayah, ia berkata dengan jujur, ayah, maafkan aku kalau aku pulang tidak membawa benda apapun. Karena pada waktu aku di puncak gunung sana ayah, pandangan mataku tertuju kepada arah di sebelah selatan itu. Aku melihat di sana ada lokasi yang sangat subur makmur. Andai kata ayah nanti mempercayakan kepemimpinan kepadaku, aku ingin membawa rakyat penduduk kerajaan ini untuk kita pindah ke wilayah selatan. Di sana pasti penduduk akan hidup sangat makmur, lebih berkecukupan dan hidup sejahtera ayah. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita pasti bisa menebak anak yang keberapa yang akhirnya dipilih oleh sang raja untuk menggantikan kepemimpinannya. Anak yang ketiga. Kenapa? Karena anak ketiga ini memiliki visi yang jauh ke depan. Anak ketiga ini memikirkan jauh sekali apa yang mesti dilakukan untuk seorang pemimpin membawa rakyat pindah tempat, pindah lokasi, mencari kehidupan yang lebih baik. Ibu bapak, saudaraku,
Kisah ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya, bagaimana dalam kehidupan ini, saudara dan saya dipanggil dan diundang untuk melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Do your best. Lakukan apa yang terbaik menurut sikap kita, menurut tanggapan kita, menurut apa yang terbaik dalam hidupku ini. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau ini menjadi sebuah pegangan kehidupan, maka saya membayangkan bagaimana situasi ganti pemimpin, beda angkatan sekalipun, tidak akan menjadi soal. Kalau setiap anak Tuhan sudah melakukan perannya yang terbaik pada zamannya, lakukan itu dan terus persiapkan bagaimana ke depan nanti akan muncul angkatan yang lebih baik, generasi yang lebih cinta Tuhan, generasi yang benar-benar menjadi umat pilihan Allah. Ibu bapak, saudaraku, maukah kita melanjutkan kehidupan di tahun 2021 ini dengan sebuah sikap iman, bahwa aku ingin membawa keluargaku tanpa terkecuali, semuanya boleh ikut Tuhan dengan setia. Bahkan mereka akan terlatih menjadi generasi yang bisa mempersiapkan generasi berikutnya mendatang. Menjadi angkatan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, mari kita nyanyikan bersama nyanyian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Biarlah kita boleh berjalan bersama Tuhan, supaya hati kita menjadi tenang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudaraku, tahun 2021 terus kita jalan bersama Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang pegang hidup kita. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi,
tetap melindungi hidupku, bahkan seisi keluargaku. Kembali kita nyanyikan lagu ini. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan saudara-saudara yang terkasih, kita bawa di dalam doa penutup. Tuhan, kami siap memasuki tahun 2021 bersama denganmu. Kami tidak tahu seperti apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami tidak tahu hidup seperti apa yang akan kami hadapi di sepanjang tahun ini. Generasi macam apa yang Tuhan pasrahkan di dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Hamba doakan setiap anak-Mu yang mengikuti acara renungan harian online saat ini. Di kota manapun kami berada, Tuhan pegang tangan kami. Tuhan tuntun seisi keluarga kami. Bapa di sorga, hari ini kami ingin dukung dalam doa secara khusus untuk kesehatan kami di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Tuhan beri kepada kami hati yang gembira, semangat yang berkobar-kobar, dan terus menggunakan waktu mempersiapkan diri kami, bahkan mempersiapkan generasi berikutnya untuk selalu ikut Tuhan dengan penuh kecintaan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan anak-anak-Mu yang ikut serta di dalam acara ini. Biarlah tangan Tuhan yang akan menggandeng tangan kami. Kami siap memasuki tahun 2021. Bersama dengan Tuhan kami dimampukan menghadapi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasrahkan semua orang yang kami cintai. Di dalam doa-doa kami saat ini Tuhan pimpin. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan tambahkan kesehatan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama, siap sedia memasuki tahun yang baru dengan kebenaran firman-firman-Mu. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri renungan harian saat ini dengan sebuah lagu yang penuh pengharapan bahwa di jalan hidupku aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apalagi yang aku takutkan? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Asal imanku teguh, suka duka
Tuhanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, mari Tuhan kau pimpin hidupku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,